Masa kecilnya Ute tuh, dia tuh iseng anaknya. Kalau udah pengen main, ngajak main tuh ya. Ayo ayo main ini. Kalau aku lagi nggak mau, marah tuh dia ngambek. Udah gitu dia lari deh. Dia tahu kan aku suka baca banyak buku-buku aku. Jadi satu lemari buku-buku aku tuh dia berantakin semua supaya aku marah dan mau main sama dia. Main pilihan dia, seneng banget dia suster-susteran gitu. Cita-cita suster tuh dia waktu masih kecil. Sebenarnya dia anak yang baik sih kalau kecil. Ya kalau nakal wajar-wajar. Cuman dia jahil, yang pasti mah jahil aja. Lalu dia suka males mandi. Lalu bangunnya susah banget. Nah kalau dari kecil yang kurang-kurang dari Ruth Sahanaya itu deh. Tahun 1979, aku kan pindah ke Bandung. Karena ayahku seorang pendeta pindah ke Bandung. Di suatu saat ada sebuah konser dari gereja yang menampilkan Ruth dan kakaknya Ita menyanyi di situ. Karena adikku seneng sekali dengan Ruth, dia mengajak Ruth main operet yang dibuatnya bersama-sama dengan saya juga ada di situ. Lalu kami kemudian jadi akrab. Kami sering antar pulang Ruth sama Ita. Kadang-kadang naik motor bertiga tuh, naik motor Vespa ya. Kelamaan papanya Ruth tuh bilang, Marsha bisa main gitar kan? Nyanyi yuk sama-sama Ruth sama Ita. Akhirnya kami sampai mengikuti perlombaan vokal grup yang bertiga, trio. Di HAPMI, di Bintang Radio Televisi se-Jawa Barat, bahkan ke nasional. Papanya bahkan menamai kami Maruita, Marsha, Ruth, dan Ita. Kalau sekolah aduh, dia itu udah deh juaranya hanya nyanyi aja. Kurang bisa tepat waktu ya, selalu terlambat. Kalau dibangunin tuh susah banget gitu ya. Sebenarnya kalau aku buat dia, karena dia bungsu kali ya, jadi aku kurang yang kayak kesel sampai jengkel banget gitu sih, enggak sih gitu. Dia tuh sebenarnya anak pinter, tapi enggak deh, kalau pelajaran dia paling senengnya kalau disuruh nyanyi aja. Kalau PR dia suka pura-pura, aduh aku sakit perut. Padahal aku lihat di buku tugas, ya ampun dia belum bikin tugas. Jadi aku saking takutnya ya udah aku bikinin. Nah dia langsung nanti senyum deh. Tapi akhirnya lama-lama karena kita kesian, karena dia yang paling bungsu, jadi ya dibuatin sih akhirnya. Apalagi prakarya, kalau aku lebih ke prakarya ya. Bagus saja nilainya, dan dia tidur, dia nangis pasti gitu. Tapi ya karena sayang, kasihan, jadi ya udahlah akhirnya kita buatin aja gitu kan. Aku buatin selalu gitu, dan dia selalu pulang dengan mata yang berbinar-binar. Nilaiku 8, nilaiku 9, padahal aku yang begadang. Tapi kalau soal nyanyi ya udah deh, dia kesayangan guru-guru karena suaranya udah dari kecil udah menonjol ya, power banget deh dia. Jadi memang kalau setiap acara-acara keluarga suka diminta nyanyi tuh, biasanya karena saya yang paling deket umurnya sama dia, kita diminta duet. Dan udah kelihatan banget tuh dia menonjol banget suaranya ya, power gitu. Ruth itu sudah menyanyi sejak umur 6 tahun ya. Nah katanya dia sudah ngikutin pertandingan perlombaan di gereja. Dia sendiri sih kayaknya nggak nyadar ya kalau dia itu sebenarnya bagus banget suaranya, udah anugerah Tuhan deh itu ya, dia dari kecil. Temen-temen orang-orang yang melihat gimana bagusnya suaranya itu suka nyuruh-nyuruh dia, ayo ikut festival gitu. Dia nggak nyadar itu, nggak udah ngapain lah gitu ya. Tapi teman-teman tuh, terutama ada tuh teman-teman di gereja, termasuk Marsha tuh yang sobat kita dari kecil, diem-diem mereka daftarin untuk ikut festival sekota Bandung. Dan ketika kami ajak nyanyi, memang dia paling menonjol karena suaranya tuh sangat baik gitu ya. Kami membuat operet, dia tuh sebagai peran utamanya pada saat itu. Kalau mengenai dia sampai ikut lomba, sebenarnya nggak ada sih dari keluarga yang tidak mendukung ya.
hampir semua kita keluarga, termasuk juga teman-teman dekatnya dia, semua support dia sih, sampai tetangga-tetangga pun support dia semua gitu, karena memang dia suka menyanyi, meskipun dia moody seperti yang aku selalu bilang, tapi dia suka nyanyi, memang suka nyanyi, dan memang beda sendiri sih dia dari kecil suaranya. Nah, pada saat ketika kami juga mengikuti suatu lomba vokal group, waktu itu bersama-sama Ruth, Ita, dan Lita Zen juga ada di situ. Kami mengikuti suatu perlombaan yang setara se-Bandung Raya dan se-Jawa Barat. Nah, itu kami menang juara 1 yang dipimpin oleh Raymond Patirami. Nah, di situ Ruth selalu menonjol, Ruth selalu menjadi bintangnya. Nah, ketika kami tahu ada perlombaan solo, kami bilang coba aja, kalau datang dari Ruth nggak mungkin aja dia lakukan. Setelah kami daftarkan dia untuk ikut, dan kebetulan Raymond juga menyanggupi, ya oke, Ruth boleh ikut gitu. Karena habis itu Raymond yang akan melatih dia secara profesional. Ute sih orangnya apa adanya banget tuh, mau dia udah jadi penyanyi, udah apa, tetap aja dia kayak gitu anaknya gitu, nggak berubah sih, puji Tuhannya ya. Dan emang kita juga di keluarga selalu ngingetin gitu ya, apalagi setelah dia kita nyadar ternyata dia udah beda nih sekarang ya, udah jadi orang yang terkenal, karena kalau kita jalan bareng kemana-mana Ute gitu kan. Kalau mengenai sifat Ute yang dari dulu kecil, kemudian dia sudah beranjak remaja, sekarang sudah menjadi penyanyi profesional, sudah menjadi diva Indonesia, itu dia memang berubahnya. Tapi yang paling signifikan itu adalah dia lebih pede, percaya dirinya itu sekarang aku salut buat itu, buat percaya dirinya. Seperti yang dia selalu bilang, dia sekarang udah amat sangat lebih banyak percaya diri, berani mengambil keputusan. Jadi memang kita selalu ngingetin papi mami, kita sebagai kakak-kakaknya, inget ya Teh ya, jangan sombong loh. Iya apaan sih, ya pokoknya inget. Iya dia bilang nggak boleh sombong, itu semuanya kan anugerah Tuhan. Suara yang indah itu anugerah Tuhan, jadi jangan sombong, jangan sampai sombong, biar suaranya terus jadi berkat untuk orang-orang yang mendengarnya. Ruth itu sampai sekarang adalah Ruth yang untuk saya sangat dermawan ya, sangat mengasihi saudara-saudaranya, bahkan teman-temannya, bahkan orang-orang yang dia tahu membutuhkan ya. Waktu zaman dulu sering main di rumah, hampir tiap hari di rumah saya, pasti itu McDonald baru muncul. Tahun berapa ya McDonald baru muncul, itu pasti tuh kita ke tempat McDonald bersama-sama teman-teman, ditraktir sama Ruth. Kemudian kadang-kadang kalau untuk saya di segala sesuatu dia bisa beliin. Dari sepatu yang warna putih, hitam, hijau, coklat dia beliin. Kalau dia suka dia minta saya beliin. Blus dari warna biru, putih, pokoknya semua yang dia suka. Pada saat-saat itu saya menjadi asistennya, yang itu dia akan belikan gitu loh. Pokoknya Ruth sangat gak pelit gitu loh untuk saya ya. Sampai saat ini juga kalau mau percaya apa enggak, obat aja dia titipkan buat saya supaya saya tetap sehat dengan vitamin-vitamin. Itulah Ruth. Aku sih yang paling inget banget ya, waktu aku lagi mau KKN nih, kuliahan kan, KKN ke desa gitu ya. Papi mami kan pensiunan nih, papi pensiunan, jadi sementara dia udah mulai menanjak nih. Jadi itu selalu yang aku teringat, aduh bersyukur banget nih waktu KKN perlu dana, perlu segala, sampai baju-baju apa dia support semuanya, sampai aku dengan happy menjalani KKN itu sampai akhirnya aku bisa lulus dan jadi sarjana. Thank you sis. Kalau buat aku banyak sih sebenarnya. Kalau buat aku ya, yang paling berkesan dari setelah Ute punya honor sendiri, Ute punya udah mulai sering nyanyi, udah punya honor sendiri. Kalau buat aku banyak sih sebenarnya, banyak banget. Apalagi aku dengan Ute kan bedanya jauh ya, cukup jauh 7 tahun.
Jadi lebih banyak sih ya untuk anakku yang paling besar, untuk Memi. Karena dia baru keponakan satu-satunya. Tapi ya memang Ute itu udah mulai nyanyi, sibuk nyanyi, punya penghasilan sendiri kan jadinya ya. Dia punya honor. Dia memang anak yang suka memberi, suka jadi menyenangkan orang lain. Anaknya tuh murah hati banget ya. Sama kakak-kakaknya, dia nggak bisa melihat deh kalau ada kakaknya perlu apa, pasti dia kasih. Dan ya itulah ternyata yang sejak kecilnya, aduh kita bilang kamu mau jadi apa nih, nggak suka bikin PR apa gitu kan, nggak bisa bikin tugas-tugasnya, ayo kamu harus bikin, kamu mau jadi apa nanti besarnya. Wow, ternyata setelah besar, puji Tuhan dia yang jadi berkat ya untuk keluarga. Dia, Tuhan berikan kemurahan hati untuk bisa membantu mensupport kakak-kakaknya dan keluarga besar kita sampai sekarang. Kalau mengenai sifat Ute yang dari dulu kecil, kemudian dia sudah beranjak remaja, sekarang sudah menjadi penyanyi profesional, sudah menjadi diva Indonesia, itu dia memang wah berubahnya. Tapi yang paling signifikan itu adalah dia lebih pede, percaya dirinya itu sekarang wah, aku salut deh buat itu, buat percaya dirinya. Seperti yang dia selalu bilang, dia sekarang udah amat sangat lebih banyak percaya diri, berani mengambil keputusan. Ute lebih dewasa ya, pastinya lebih dewasa, lebih bisa manage, percaya diri dengan keluarganya pastinya, dengan suami yang sangat mendukung, keluarga yang sangat mendukung. Dia jadi lebih dewasa, lebih bergantung sama Tuhan, lebih penuh kasih ya. Dulu saya kenal Ruth itu sangat nggak pede, makanya didaftarin sama teman-temannya dia untuk lomba ya. Sekarang dia lebih pede, dia lebih percaya diri. Tapi sifat rendah hatinya, humble-nya itu nggak tetap ada di diri Ruth gitu ya. Kadang-kadang malah saya bingung, orang semua mengeluh-elukan dia sebagai diva, sebagai penyanyi terkenal. Kadang-kadang saya loh yang bangga, saya loh yang bangga bahwa wah teman gue ini diva. Dia sendiri enggak, Bo. Dia bilang, hah? Emang gue diva ya? Dia seperti itu. Itulah Ruth. Tapi saya lihat dia tetap rendah hati. Itu yang saya lihat dari dulu sampai sekarang. Saya pernah punya pengalaman juga satu, waktu dia konser ke-25 tahun kalau nggak salah. Dia itu habis, sama sekali suaranya habis. Sama sekali. Dia even dia gitu aja nggak bisa. Dia ngomong, ini udah mau konser nanti malam, dia masih serak, masih diperban kayak begitu. Tapi kemudian ketika konser berlangsung, dia dengan baik, dengan bagus, dengan hebat, dia boleh menampilkan segala sesuatunya. Untuk sekarang pesanku selalu hanya satu buat Ruth ya. Ya nggak satu sih, panjang nih sih sebenarnya kalau mau pesannya. Tetap menjadi seorang Ruth Sahanaya yang rendah hati, yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi suamimu, anak-anakmu, mengasihi semua orang. Tetap mencintai Tuhan Yesus ya, supaya kamu tetap rendah hati meskipun kamu udah di atas, udah bisa berhasil sampai 40 tahun ini, tetap sehat. Sis 03 deh ya. Sis 03, adikku sayang, tetap jadi Ruth Sahanaya yang rendah hati, yang penuh kasih, yang bisa menghibur banyak orang, dan tetap selalu kembalikan kepada Tuhan. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan.
Aku melihat Ute dari pertama sampai akhir mempunyai sifat yang sangat humble, dan itu gak banyak orang punya. Aku rasa itulah kuncinya Ute tetap bertahan sampai saat ini ya. Dan hidupnya yang terus bersyukur membuat Ute boleh juga tetap jadi seperti Ute ada sampai saat ini. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu sepertinya lancar, oke. Bahkan ketika ia sakit, dan saya percaya itu karena Tuhan membuat segala sesuatu yang Ute lakukan adalah baik jadinya. Ute tetaplah humble, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan Ute, dan tetap menjadi orang yang mengasihi banyak orang. Jadi istri dan ibu yang baik dalam kehidupan rumah tangga Ute. I love you sis. Love you Ute.